وعلى آله وصحبه ومن والاه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى في آية الأخرى ولو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا Sadaqallahul Adzim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua jamaah Masjid Al-Ikhlas Qayyumbun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat iman, nikmat usia, nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berhadir melaksanakan ibadah salat fardu Isya sebagaimana yang dipardukan untuk setiap muslim dan muslimah. Alhamdulillah, satu nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersama-sama bersungguh-sungguh senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini, karena memang takwa itulah yang akan menjadi kunci surga bagi kita, dan takwa itulah yang akan menjadikan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jagalah takwa itu. Bagaimana selama Ramadan ini, mulai dari hari pertama sampai hari yang terakhir, semoga kita semua jamaah yang hadir di masjid ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Begitu juga dengan selepas dari Ramadan ini, karena memang semua dari tujuan amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan tidak lain dan tidak bukan hanya bertujuan satu, yaitu bagaimana agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak memisahkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa semoga terlimpah dan tercurah kepada manusia terbaik sepanjang zaman yang pernah ada di muka bumi ini. Bilalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syafaat beliaulah yang kita harapkan di akhir kelak. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini, kalau tidak salah Al-Fakir, kita sudah berada di hari yang ke-17 Ramadan dan malamnya adalah malam yang ke-18. Malam yang kemarin ada malam 17 Ramadan. Sebagian masjid memperingatinya dengan hari nuzulul Quran. Sebagaimana Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran ini Allah turunkan di bulan Ramadan sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan kitab-kitab Nabi yang lain juga sebagaimana telah disampaikan oleh para penceramah kita di sini juga semuanya kebanyakan diturunkan di bulan Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim diturunkan pada hari pertama di bulan puasa Ramadan. Kemudian juga begitu juga dengan kitab Tauratnya Nabi Musa diturunkan di hari ke-6 Ramadan. Begitu juga dengan kitab Injilnya Nabi Isa diturunkan di hari ke-13 Ramadan. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir semua itu dijelaskan, dan dikatakan juga bahwa Al-Qur'anul Karim disebutkan turun pada tanggal di malam ke-24 Ramadan. Begitu diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Oleh karena itu, masyarul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, di mana Al-Qur'an diturunkan, dibawa oleh malaikat yang paling mulia dan disampaikan kepada nabi yang paling mulia. Oleh karena itu, siapa di antara kita yang mau membaca Quran, mentadabburi ayat-ayat Quran dan mengamalkan isi daripada Al-Quran, maka termasuklah kita nanti menjadi hamba-hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah kelak nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Ikhlas Qayyumbun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surah Al-Hasr ayat 21 Allah mengatakan, "Walau anzalnal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Yang artinya, sekiranya Allah katakan, Allah menurunkan Al-Quran ini kepada gunung, la ra'aitahum,
niscaya kamu akan melihat gunung itu takut setakut-takutnya kepada Allah dan terpecah belah berkeping-keping. Dikarenakan apa? Dikarenakan rasa takut kepada Allah. Takut kalau gunung itu menerima Al-Quran, dia tidak bisa menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Memuliakan Al-Quranul Karim dan menjalankan segala isi perintahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ayat itu di akhirnya berbunyi, la'allahum yatafakkarun. Semoga kamu bisa memikirkan tentang ayat Allah itu. Apa maksudnya ini jamaah sekalian? Kalau Al-Quranul Karim diturunkan kepada gunung yang begitu kokoh dan menjulang tinggi, dia merasa takut dan hancur berkeping-keping. Bayangkan, kalau gunung yang besar dan sekokoh itu saja, kalau Allah berikan Al-Quran, dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kalau tidak bisa menerima amanah, menghormati dan memuliakan Al-Quran dengan menjalankan segala perintahnya. Itulah gunung yang berdiri menjulang kokoh tinggi. Apalagilah kita manusia. Manusia yang bersifat lemah ini, seharusnya kita lebih tersentuh dengan Al-Quranul Karim. Maka kalau ada manusia yang keras hatinya, yang sulit menerima kebenaran, bagaimana mungkin bisa ada manusia seperti ini? Semestinya manusia itu lebih takut, lebih tunduk di hadapan Allah daripada takutnya gunung yang menjulang kokoh tinggi itu, dikarenakan dia mengagungkan Al-Quran. Oleh karena itu, kalau ada di antara hamba-hambanya, ada di antara manusia, ketika dia membaca Al-Quran, tidak tersentuh hatinya, tidak terbersit untuk menjadi hamba-hamba yang soleh, maka hatinya lebih keras daripada gunung itu. Sedangkan gunung yang berdiri menjulang kokoh tinggi, itu merasa takut dan hancur berkeping-keping, diakibatkan rasa takut tidak bisa mengemban amanah, yaitu Al-Quranul Karim yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya Allah mengamanahkan Al-Quran itu kepada gunung yang tinggi itu. Oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai panduan di dalam hidup kita. Mari kita sentuh hati kita dengan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, orang-orang yang menjadi ahlul jannah, orang-orang yang berhak mensyafaatkan 70 ahli keluarga kita di hari akhirat kelak, karena kecintaan kita kepada Al-Quran, karena pengamalan kita kepada Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 30, Allah mengatakan, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Di dalam ayat itu Rasulullah SAW yang kita sholawati 5 kali sehari semalam itu mengatakan apa? Ya Allah, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Tuanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan di dalam kitabnya Madarijus Salikin bahwa siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang dianggap mengabaikan dan melecehkan Al-Quran, itu disebutkan ada 3 golongan orang yang dianggap mengabaikan dan melecehkan Al-Quran secara tidak langsung. Yang pertama yaitu adalah orang yang tidak pernah mau membaca Al-Quran. Maka siapa saja di antara kita orang yang tidak mau membaca Al-Quran, maka termasuklah dia kepada orang yang diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuklah dia orang yang dianggap mengabaikan dan melecehkan Al-Quran. Oleh karena itu, kita bacalah Al-Quran itu. Ibu-ibu baca Quran tidak? Baca Quran enggak? Dibaca, alhamdulillah. Karena kalau kita tidak mau membaca Quran, maka termasuklah kita dianggap orang-orang yang mengabaikan Al-Quran dan orang yang diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-30. Itulah orang yang pertama dianggap mengabaikan Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran, yaitu orang yang dia mau membaca Quran tetapi tidak mau memahami makna dan isi daripada ayat Al-Quran, maka ini juga masih termasuk orang-orang yang dianggap melecehkan dan mengabaikan Al-Quran. Mau membaca Quran tetapi tidak mau memahami makna dan isi daripada ayat yang dia baca,
maka masih termasuk kepada orang yang dianggap melecehkan Al-Quran, mengabaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak cukup kita hanya membaca Al-Quran, tetapi kita juga harus memahami apa makna ayat daripada yang kita baca. Sebab bagaimana jemaah sekalian, seseorang akan mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia tidak paham dan mengerti tentang apa ayat-ayat perintah dan larangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa begitu seorang hamba membaca Quran, dia perlu juga memahami makna isi daripada apa yang dia baca. Oleh karena itu, sediakan di rumah kita Al-Quran yang berterjemah. Kalau belum ada, silahkan dibeli. Kalau untuk beli paket, ada uang kita. 50.000, 60.000 sanggup kita beli paket. Kenapa tidak sanggup kita membeli Al-Quran yang berterjemah? Belikan anak-anak kita Al-Quran yang berterjemah, agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa di hari kemudian. Ajarkan mereka Al-Quran. Silahkan mereka menjadi militer, menjadi bupati, wali kota, presiden. Tetapi mereka adalah orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran dan orang-orang yang mau memahami dan memperjuangkan isi daripada Al-Quran tersebut. Yang ketiga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa orang yang dimaksud mengabaikan Al-Quran adalah yaitu orang yang mau membaca Quran. Dia mau memahami makna isi dan ayat daripada Al-Quran, tetapi dia tidak mau mengamalkan isi daripada yang dia baca. Maka ini juga masih termasuk kepada orang yang dianggap melecehkan Al-Quran. Mau membaca Quran, mau memahami makna isi dan ayat daripada Al-Quran, tetapi tidak mau mengamalkan apa yang dari dia baca, maka masih tergolong kepada orang yang diadukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah Al-Furqan ayat 30. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir ada yang lebih parah. Sudahlah tidak mau membaca Quran, tidak mau pula memahami makna isi daripada Al-Quran, tidak mau pula mengamalkan ayat Al-Quran. Bahkan yang paling parah adalah dia justru berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah manusia yang paling engkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidak ada di kampung kita ini orang yang berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kedudukan dan jabatannya di dunia ini. Sebab apa jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan segala amal ibadah kita. Maka Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Balad, wa hadainahun najdain, dan telah kami tunjukkan dua jalan, yaitu mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Kitalah yang memilih di dunia ini mana amal-amal yang kita lakukan. Oleh karena itu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kalau ada seseorang yang Allah masukkan ke dalam neraka, itu bukan berarti karena Allah ingin memasukkan dia ke dalam neraka, tetapi karena seorang hamba memilih amal-amal yang menghantarkan dia kepada neraka, dan karena amal yang dia pilih itulah Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Begitu juga sebaliknya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk sebagai ashabun nar, tetapi kita adalah termasuk sebagai ashabul jannah atau ashabul yamin, yaitu golongan kanan, golongan yang memperoleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mudah-mudahan kita semua jamaah yang hadir di masjid ini termasuk semuanya adalah ashabul jannah, sehingga kita juga nanti masih bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang tua kita, dengan suami, anak, istri, kaum kerabat dan sahabat kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk sebagai orang-orang yang dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.